Jujurnya Rasulullah, penulis Ernasari Solihat dan Wiwin Widiawanti. Sali berlari keluar rumah dan berteriak memanggil teman-temannya. Teman-teman Sali pun menghampiri Sali yang sudah berdiri di lapangan kompleks. "Ada apa, Sali? Kok teriak-teriak begitu?" tanya Ridwan terengah-engah. "Besok petugas kesehatan gigi akan datang. Semua anak di komplek ini akan diperiksa giginya," ucap Sali semangat. Saliha juga tak kalah semangatnya. "Wah, asyik." "Kamu pasti bohong kan, Sali? Kamu pasti ingin menakuti kami," seru Alif. Iya, itu pasti bohong," timbal yang lain. "Tunggu dulu teman-teman, aku yakin Sali jujur kok. Kita lihat saja besok," kata Ridwan. Keesokan harinya, tepat pukul 10 pagi, mobil petugas kesehatan gigi terparkir di lapangan kompleks. "Sali, ternyata kamu benar. Aduh, aku takut diperiksa, takut disuntik," kata Alif. "Tenang, Liv, ini kan demi kesehatan gigi kita," ucap Sali tersenyum. Teman-teman Sali pun siap untuk diperiksa gigi. Assalamualaikum teman-teman. Rasulullah selalu berkata jujur. Dengan kejujurannya, Rasulullah diberi gelar Al-Amin, artinya yang terpercaya. Ingin tahu kisah kejujuran Rasulullah? Yuk simak kisah berikut ini. Pada zaman Rasulullah, orang-orang mengakui bahwa Rasulullah orang yang jujur. Mereka tidak pernah mendengar kebohongan dari beliau. Begitu pula dengan kaum Quraisy. Mereka membenarkan kejujuran Rasulullah saat beliau berdakwah. Begitupun sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul. Sifat jujur tersebut melekat hingga beliau diangkat menjadi rasul. Apapun yang disampaikan beliau adalah kebenaran. Tetapi kaum Quraisy berkeras hati ketika disampaikan tentang ayat-ayat Allah. Ketika itu, Rasulullah naik ke Bukit Shafa dan berkata, "Hai orang-orang Quraisy, berkumpullah kalian di Bukit Shafa." Kaum Quraisy pun berkumpul di Bukit Shafa. "Apa yang akan kamu katakan, Muhammad?" tanya salah seorang di antara mereka. Rasulullah menjawab, "Apa pendapat kalian jika aku beritahukan bahwa musuh selalu menyertai kalian di waktu pagi dan sore hari? Apakah kalian mempercayaiku?" "Ya, kami tidak pernah mendapatkanmu berbohong," jawab mereka. Beliau berkata, "Aku mengingatkan kalian dari azab." Tiba-tiba Abu Jahal berkata, "Celakalah kamu Muhammad. Apakah hanya untuk ini kamu mengumpulkan kami?" Setelah mendengar kata-kata tersebut, kaum Quraisy meninggalkan tempat itu. Mereka mulai mengolok-olok dan menertawakan Rasulullah. Walaupun begitu, tidak ada seorang pun yang berani memberikan julukan pendusta kepada Rasulullah. Mereka selalu mengatakan bahwa beliau selalu berkata benar. Kebenarannya sangat tinggi, jelas, dan terang, sehingga tidak mungkin ada yang bisa menuduhnya berdusta. Nabi Muhammad kembali ke Mekah pada malam hari setelah melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Ketika pagi hari di tengah-tengah kaum Quraisy, Rasulullah menceritakan tentang Isra Mi'raj. Tetapi mereka malah menganggap beliau berbohong. Bahkan di antara mereka
Ada yang bertepuk tangan mengejek, memegang kepala karena aneh, dan geleng-geleng kepala karena tidak percaya. Lalu orang-orang menemui Abu Bakar dan menceritakan tentang Isra Mi'raj kepadanya. Mendengar hal itu, Abu Bakar berkata, "Apabila Rasulullah berkata demikian, sungguh beliau sudah berkata jujur." "Apakah engkau mempercayainya?" tanya salah seorang di antara mereka. "Lebih dari itu pun aku mempercayainya. Aku mempercayai kabar yang datang dari langit, yang akan datang, ataupun saat ini," jawab Abu Bakar. Orang-orang yang tidak percaya itu mencoba menguji Rasulullah. Mereka meminta beliau menjelaskan ciri-ciri Baitul Maqdis. Hal itu karena beliau belum pernah melihat Baitul Maqdis. Atas kekuasaan Allah, Rasulullah menjelaskan ciri-ciri Baitul Maqdis tersebut. "Sifat-sifat Baitul Maqdis tersebut sungguh benar adanya," kata mereka. Meskipun demikian, orang-orang Quraisy itu tetap menolak dan tetap pada ketidakpercayaannya atas kabar yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kisah yang lain, sejak usia 12 tahun, Nabi Muhammad sudah mulai membantu pamannya, Abdul Muthalib, berdagang. Kadang-kadang mereka berdagang hingga ke negeri Syam. Beliau dikenal sangat jujur, baik kepada pembeli maupun kepada majikannya. Beliau juga tidak pernah mengurangi timbangan ataupun takaran. Kejujuran Nabi Muhammad dalam berdagang yang waktu itu belum menjadi nabi menarik perhatian seorang pedagang kaya yang bernama Siti Khadijah. Dia mempercayakan dagangannya kepada Nabi Muhammad. Terbukti, beliau berhasil memberikan keuntungan yang berlipat ganda pada dagangan Siti Khadijah. Cara Rasulullah berdagang sangat istimewa. Beliau bukan mencari keuntungan semata, melainkan terjalinnya silaturahmi dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi pembeli yang tidak sanggup membayar, Nabi memberi waktu untuk melunasi dagangannya tersebut. Namun, tidak jarang bagi pembeli yang benar-benar tidak sanggup membayar, beliau membebaskannya dari utang. Kejujuran Rasulullah dalam berdagang dan bantuannya kepada mereka yang membutuhkan tidak membuat beliau rugi, malah semakin untung. Semua pun senang melakukan jual beli dengan beliau. Sejarah mencatat bahwa Nabi Muhammad adalah pedagang yang paling sukses dalam masyarakat Quraisy waktu itu. Nah, teman-teman, hebat ya Rasulullah. Tidak seorang pun yang tidak mengakui kejujuran beliau loh. Allah sangat menyukai orang-orang yang berbuat jujur. Yuk kita teladani akhlak Rasulullah agar semakin disayang Allah.